Terima kasih. Wow, saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau saudara semangat, saya semangat. Kalau saudara nggak semangat, saya tetap semangat sini. Ya, tapi saudara bikin saya tambah semangat dong, oke? Siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Amin. Lihat kiri kanannya, kasih senyum, tatap mata mereka, katakan, mari kita siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Amin. Saya percaya bahwa kita semua masih dalam suasana Easter ya. Kita merayakan kematian, kemudian penguburan dan kebangkitan Kristus. Dan pada hari ini kita mau terus merenungkan itu bahwa saya percaya bahwa kematian Kristus itu bukan cuma sekedar peristiwa yang kita peringati setiap tahun. Dan saya percaya bahwa kebangkitan itu bukan cuma sesuatu yang kita rayakan setiap tahun. Tapi ini adalah sesuatu yang kita harus alami. Katakan sama-sama alami. Saudara, kita harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saya percaya di Alkitab di 1 Korintus pasal ke-15. Ya, sama-sama kita lihat, saya tampilkan di sini. Judulnya Kebangkitan Kristus. Amin. Di sini dikatakan ayat pertama, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Katakan sama-sama, Injil. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ada amin. Bahwa ia telah menampakkan diri, perhatikan baik-baik, kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Wow. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Amin. Saudara, di sini Paulus menjabarkan tentang apa itu Injil. Dan saya sangat suka sekali, saudara. Karena apa? Karena iman kita itu dibangunnya atas dasar ini. Ya, iman kekristenan kita itu dibangun atas dasar Injil yang diberitakan ini, saudara. Yaitu apa? Bahwa selama ini yang kita beritakan itu adalah Injil. Bahwa selama ini yang kita terima itu adalah Injil. Bahwa selama ini prinsip di mana kita berpegang teguh adalah Injil. Dan apa dikatakan bahwa kita diselamatkan karena Injil. Amin. Saudara, di situ apa yang kita beritakan, apa yang kita pegang teguh, apa yang kita diselamatkan karena apa? Itu semua Injil, saudara. Dan Injil itu Paulus jabarkan seperti ini bahwa bahwa Kristus telah mati. Amin. Ia telah dikuburkan. Kemudian apa? Ia telah dibangkitkan. Saudara, yang saya suka adalah seperti ini dan banyak dari kita itu nggak nyadar bahwa Paulus itu nggak berhenti di situ. Dia katakan bahwa bahwa Kristus menampakkan diri kepada Kefas, kepada ke-12 murid, kepada 500 orang sekaligus. Saudara, dia tampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan kemudian yang terakhir katanya, dia tampakkan diri kepada aku, kata dia. Saudara, lihat di sini, banyak dari kita itu berpikir bahwa Injil adalah Yesus mati, dia dikubur, dia bangkit, selesai. Saya mau katakan banyak orang lupa bahwa Yesus harus nampak. Dia harus terlihat dalam kehidupan kita. Kalau bukan itu, saudara, maka Injil itu kalau kata saya belum sempurna. Saudara lihat di sini, yang Alkitab mau katakan kepada kita, that Christ dalam bahasa Inggris, Christ must be seen by Kefas. Christ must be seen. Christ is seen by so many people, by 500 people. Christ must be seen. Dan saya percaya bahwa Kristus harus terlihat dalam kehidupan kita. Dan itu adalah bagian dari Injil. Siapa di sini mau jadi saksi Kristus? Amin. Kita mau bahwa bukan cuma masalah kematian, penguburan, kebangkitan. Tapi Yesusnya gak kelihatan. Ujung-ujungnya kita semua cuma merayakan. Setiap tahun ya perayaan aja. Tradisi aja. Seperti itu.
Kebangkitan Kristus harus nampak dan harus dilihat oleh banyak orang. Kisah Rasul 1 ayat 3 katakan seperti ini. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya. Menunjukkan dirinya, saudara. Setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Itu loh Injil. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, bagian dari Injil yang kita percaya adalah kuasa kebangkitan Kristus harus nampak dalam kehidupan kita. Saya sangat bersyukur bahwa apa? Bahwa di City Harvest Church kita percaya sama namanya kesembuhan ilahi. Saya sangat bersyukur karena for the past few weeks, berapa minggu belakang ini, terakhir ini saudara, kita semua melihat banyak sekali mujizat kesembuhan itu terjadi di jemaat kita. Baik jemaat bahasa Inggris, jemaat ibadah Indonesia, jemaat ibadah Chinese, jemaat sekolah minggu, saudara bayangkan. Harvest Kids mengalami kesembuhan. Itu luar biasa. Jadi kita mau tunjukkan bahwa apa? Bahwa Yesus itu hidup. Kuasa kebangkitan itu nyata. Jadi saudara datang dengan masalah apapun, dengan pergumulan apapun, saudara datang harapkan kuasa kebangkitan itu. Alami kuasa kebangkitan itu. Saudara jangan mau lepaskan Yesus, jangan mau pulang tanpa saudara diubahkan. Jangan mau pulang tanpa engkau menerima mujizat itu, saudara. Saya pernah saksikan di tempat ini bahwa apa? Saya dari kecil itu di sekolah, ya ada pelajaran agama gitu ya. Saya baca tentang Yesus. Tapi saya nggak pernah tahu kalau Yesus itu hidup. Saya katakan jujur, saya nggak pernah tahu kalau Yesus itu hidup gitu. Kemudian satu hari kami diajak ke gereja, diundang oleh tetangga. Dan saya datang itu ada cici saya itu tuli. Dia maju ke depan, hamba Tuhannya katakan mau disembuhkan, mau ditumpang tangan doa. Dan kemudian beliau katakan, coba kalau kamu dengar ikuti kata-kata saya, 1. Nah cici saya bilang 1. Saya kaget kan, saya duduk di bangku gitu, saudara saya kaget. 2 dia bilang, 3 semua orang tepuk tangan. Ya orang tepuk tangan saya nangis. Saya bilang saya udah gak tahu lagi gimana deskripsi ini ya saudara. Saya langsung berlutut, gak ada orang tuntun saya. Saya berlutut, saya angkat tangan, saya bilang Tuhan Yesus, saya baru tahu kalau Tuhan Yesus itu hidup, saya bilang. Di situ saya baru berumur 15 tahun. Berarti 2 tahun lalu betul ya. Saya baru berumur 15 tahun saudara. Saya angkat tangan seperti itu, saya gak ngerti lagi. Saya katakan Tuhan Yesus, saya baru tahu kalau Yesus itu hidup, saya bilang. Saya katakan Tuhan aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ saya lahir baru. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Kalau saudara nggak alami Yesus itu hidup, buat apa? Ke gereja jalani rutinitasmu sebagai orang Kristen buat apa? Saudara berdoa baca firman Tuhan tapi nggak tahu kalau firman itu hidup buat apa? Yohanes 1 katakan di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Alami itu. Jangan cuma baca, saudara. Alami itu bahwa di dalam dia ada hidup. Dan bukan cuma berbicara tentang kehidupan kekal, kalau mati nanti masuk ke surga. Alami sekarang. Alami. Kalau saudara hari ini datang dengan sakit penyakit, ayo kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan. Kalau saudara hari ini datang dengan segala macam keterikatan, ayo kita sama-sama berdoa. Untuk saudara dilepaskan. Amin. Enggak semangat saudara. Udah makan tadi? Ntar saya aduin sama Pastor Arisnya. Saudara, di sini dikatakan bahwa apa? Yesus berulang kali setelah kebangkitannya. Berulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang ke-6 saya lanjutkan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, backtrack dikit ya. Saya bingung.
Saya baca ini, saya bingung. Kenapa? Konteksnya ini apa sih gitu kan? Jadi murid-muridnya tanya kepada Yesus. Ini luar biasa ini. Ya, Tuhan kita bangkit. Oke, murid-muridnya datang dan kemudian bertanya, Tuhan, mau gak memulihkan kerajaan Israel sekarang? Sekarang. Kemudian Yesus bilang, kamu gak ngerti. Kamu gak ngerti. Kenapa? Waktunya itu bukan kita yang menentukan. Ya, waktunya itu bukan sekarang. Kemudian Yesus katakan seperti ini, tetapi kamu. Saya bilang, apa maksudnya Tuhan? Ya, apa maksudnya? Dia langsung tunjuk murid-muridnya katakan tetapi kamu. Apa maksudnya? Itu lagi ngomongin apa ini? Lagi ngomongin kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, tahu-tahu dia katakan tetapi kamu. Saudara, murid-muridnya itu mengharapkan Yesus merestore, memulihkan bait Allah, memulihkan kerajaan Allah. Membawa pemulihan untuk Israel. Kapan? Sekarang. Tapi Tuhan bilang enggak, kalian enggak ngerti. Waktunya kamu enggak usah tahu, tetapi kamu katanya. Kalian enggak ngerti 3,5 tahun aku berbicara tentang kerajaan Allah di semua perumpamaan-perumpamaan, tapi masih enggak ngerti. Karena yang aku maksud itu bukan cuman kerajaan 1000 tahun yang akan datang di akhir zaman. Saudara, tetapi sekarang di mana kamu? Tetapi kamu. Saudara, tangkap firman Tuhan ini. Ya, yuk bilang sama kiri kanannya, tetapi kamu. Yuk. Saudara, Yesus berbicara tentang bait Allah dalam pengertian yang lebih luas lagi. Dalam pengertian rohani, yaitu apa? Kamu. Di mana Kristus harus nampak dan dimanifestasikan, yaitu hidup kita. Di mana Yesus itu bertahta dan kemuliaannya terpancar, hidup kita. Saudara, menjadi saksi, ini luar biasa. Tetapi kamu katanya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, menjadi saksiku ini luar biasa. Kenapa? Karena menjadi saksi dengan bersaksi itu dua hal berbeda, saudara. Ya, banyak orang berpikir, iya tapi aku nggak berani bersaksi, tapi aku nggak bisa ngomong, tapi aku begini, aku takut dan seterusnya. Saudara perhatikan baik-baik. Yang disuruh itu bukan saudara ke pinggir jalan kemudian teriak-teriak. Yang Yesus katakan apa? Kalau engkau terima Roh Kudus, maka engkau sudah menjadi saksi. You have become a witness. It's not to do witnessing, but to be a witness. Your life has become a witness. Hidupmu adalah saksi. Karena kemanapun kau pergi, orang akan melihat. Kalau saudara di kantor, saudara di rumah, saudara dimanapun engkau berada, Tuhan, orang-orang di sekitar saudara itu akan melihat di dalam hidupmu. Apakah Tuhan itu bekerja dalam hidupmu atau enggak? Apakah Roh Kudus itu ada dalam hidupmu atau enggak? Saudara, mereka akan melihat itu semua. Apakah kuasa kebangkitan itu terpancar dari hidupmu? Apakah Allah bertahta dalam hidupmu? Itu semuanya terpancar. Kita semua yang sudah menerima Roh Kudus, kita semua telah menjadi saksi. Dimanapun kita berada. Di lingkungan paling kecil katanya Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita aminkan firman Tuhan itu. Amin. Bahwa apa? Tuhan sudah jadikan kita saksi. Siapa? Kamu. Tetapi kamu. Saudara, menjadi saksi dimanapun kita berada. Makanya Paulus katakan 1 Korintus 6:19 bahwa apa? Tetapi atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi bait Allah yang mau dipulihkan itu di mana? Itu di dalam tubuh kita, saudara. Dan inilah yang Tuhan mau bangkitkan, saudara, bait Roh Kudus, tempat di mana roh yang sama yang membangkitkan Kristus itu bertahta. Adalah tubuh kita. Di mana kuasa kebangkitan itu nyata dan harus dilihat oleh banyak orang, itu di mana? Tubuh kita. Murid-murid berpikir, wow, luar biasa ya kalau kerajaan Israel itu dipulihkan. Karena kenapa? Karena itu akan menunjukkan kemuliaan sang raja. Saya mau kasih tahu, betul.
Bahwa apa? Bahwa kerajaan itu akan datang. Ya, Yesus berbicara tentang akhir zaman, betul. Di dalam kerajaan 1000 tahun, Kristus akan memerintah dan bertahta dan kemuliaannya itu akan nampak dan dilihat oleh semua orang di seluruh penjuru bumi. Itu janji firman Tuhan, tapi itu nanti. Yang sekarang terjadi, yang Yesus mau sekarang adalah apa? Dia bertahta dan kemuliaannya terpancar melalui bait Allah ini. Tubuh kita ini, saudara, melalui tubuh kita. Ada amin. Saudara, saya beberapa tahun yang lalu saya melayani di Bogor, salah satu gereja di Bogor. Saya melayani di sana. Waktu Paskah, pas bener. Waktu Paskah, saudara. Dan saya bagikan tentang kuasa kebangkitan Tuhan, bicara bahwa Yesus kita menyembuhkan dan seterusnya. Ngomong kan gampang, saudara, betul ya? Ya, ngomong gampang. Setelah ini siapa yang sakit maju ke depan. Saya lihat jemaatnya nggak ada yang sakit. Tampang-tampangnya tampang sehat semua saya pikir. Ya gampang lah saya bilang. Ya, kita berdoa. Roh Kudus suruh saya berdoa untuk orang yang sakit. Tadinya saya mau stop di sana. Akhirnya saya berdoa. Saya bilang, yuk yang sakit maju ke depan, maju ke depan. Lah saya kaget ada orang datang pakai kursi roda. Kan saya bengong saudara. Waduh, saya bilang, ini gimana ini? Enggak tiap hari saya berdoa untuk orang sakit saudara. Akhirnya apa? Tuhan berikan saya roh iman. Saya turun ke bawah. Ini jangan dicoba di rumah ya. Saudara, saya turun ke bawah. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus saya pegang Bapak itu. Saya tarik saudara, Bapak itu berdiri. Dan kemudian Bapak itu jalan. Orang-orang tepuk tangan saya masih bingung. Saya masih gak ngerti. Saya bilang, ya, haleluya. Akhirnya orang itu jalan. Kuasa Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan dimanifestasikan. Saya percaya dimanapun kita berada, ini bukan masalah Bernard atau masalah siapa saudara. Di mana nama Tuhan ditinggikan, kuasa kebangkitannya ada di tempat ini. Tadi pagi waktu saya berdoa, saya bilang sama istri saya bilang, saya rasakan siang hari ini ada hal luar biasa terjadi. Saudara yang berdoa untuk mujizat, ayo kita sama-sama berdoa, kita sama-sama harapkan mujizat terjadi, amin. Kalau saudara punya anggota keluarga yang sakit di rumah, kita juga berdoa. Kuasa doa tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Ayo kita sama-sama berdoa untuk mereka. Kesembuhan terjadi. Amin. Roma 6 ayat ke-5 katakan seperti ini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Yang Paulus mau katakan bahwa apa? Bahwa tahapan-tahapan di mana Injil itu kita percaya Kristus mati, dia dikubur, dia dibangkitkan, dan dia terlihat oleh semua orang. Saudara, tahapan-tahapan seperti itu kita juga alami hal yang sama. Kita ambil bagian dalam kematiannya dan kita juga ambil bagian dalam kebangkitannya. Dan itu loh yang mau kita beritakan dan itu loh yang mau kita saksikan. Bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama adalah kematian. Katakan sama-sama kematian. Kematian. Saudara, saya mau bilang seperti ini. Saudara mau punya hidup sesempurna apapun, saudara akan mengalami kondisi yang namanya kematian. Dan saya bukan berbicara waktu detik-detik terakhir saudara menghembuskan nafas terakhir. Bukan cuma itu saudara. Ya, saudara punya sakit penyakit, itu adalah kondisi kematian dalam hidup kita. Saudara mengalami kegagalan dalam hubunganmu, kegagalan dalam keuanganmu, kegagalan dalam bisnismu, itu adalah kondisi kematian dalam hidupmu. Ya, di sini siapa yang nggak pernah gagal? Ada. Kalau ada, saya mau jabat tangan, saudara. Luar biasa, saudara. Ya, kita semua pernah gagal, betul. Gagal dalam hubungan, pasti. Gagal dalam keuangan, sering. Ya kan? Gagal dalam karir, sering. Ya, saudara alami kegagalan, nanti kalau sudah berumur kegagalannya kan beda lagi. Gagal ginjal, gagal jantung kan gitu saudara. Ya, yang penting kegagalan gitu. Itu adalah kondisi kematian yang kita alami dalam kehidupan kita. Saudara mengalami kekecewaan, kepahitan dalam hidupmu. Itu adalah kondisi kematian. Dan saudara lihat semua tokoh-tokoh Alkitab, siapa di sana yang gak pernah gagal? Siapa di sana yang gak pernah mengalami kematian sama sekali? Gak ada. Gak ada saudara. Lah justru malah
Justru malah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri memberikan contoh di sana. Dia mengalami kematian, itu ultimate-nya di situ, saudara. Di Kejadian, misalnya saudara, Abraham. Kita bicara Abraham. Abraham itu kita kenal dengan bapak iman, betul. Bapak orang beriman katanya. Saudara, apa dia nggak pernah gagal? Kalau saudara baca ceritanya, jangan berpikir semua tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh sempurna. Ya, saudara tahu Abraham itu pernah berbohong. Ya, dia pernah berbohong kepada raja namanya Abimelek. Dia katakan apa? Ayo, udah lulus sekolah minggu semua. Sarah istrinya adalah adiknya katanya. Saudara, kayak anak SMA ya. Itu gebetan lu bukan? Bukan, adek katanya. Adek. Kok udah ngomong adek aja. Ya kan, lah ini istri dibilang adek. Ya memang dia katanya itu sebenarnya adik tapi kan sudah jadi istri gitu. Saudara, lihat di sana bahwa Abraham aja berbohong. Dan katakan karena dia takut. Makanya firmannya katakan apa? Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Saudara, bahwa ketakutan itu bukan dari Tuhan. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Amin. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Kalau bukan Tuhan jadi siapa? Ya cuma ada Tuhan, ada satu lagi saudara ya. Gitu kan. Kalau bukan Tuhan ya siapa lagi gitu. Saudara lihat bahwa Abraham yang suka berbohong, akhirnya Tuhan pakai dia jadi apa? Bapak orang beriman. Itu kan luar biasa. Saya bilang orang yang gak bisa dipercaya, dijadikan bapak orang beriman. Saudara, bagaimana dengan Musa? Musa itu kita tahu dia bunuh orang, kemudian dia lari dari Mesir gitu kan. Kalau orang pikir lari dari Mesir itu adalah suatu kegagalan, karena dia lari dari Mesir. Saudara tahu Tuhan pakai Musa untuk bawa seluruh bangsa Israel lari dari Mesir. Yang saya lihat di sana adalah apa? Kegagalan seseorang malah Tuhan pakai. Musa adalah seorang yang melanggar hukum. Malah dipakai Tuhan untuk apa? Menurunkan hukum-hukumnya kepada Israel. Wah, luar biasa sih. Bagaimana dengan Paulus misalnya? Paulus itu nutup gereja-gereja Tuhan gitu kan. Akhirnya malah dipakai untuk membangun gereja-gereja Tuhan. Lewat surat-suratnya. Dia bunuh banyak orang percaya, kemudian malah dipakai untuk membangun lebih banyak lagi orang percaya. Yang saya lihat di sana adalah kegagalannya dipakai oleh Tuhan. Saya nggak tahu dengan kehidupan kita. Saudara mengalami kematian dalam hal apapun, Tuhan bisa pakai itu. Saudara, pelajaran penting seperti ini. Kita jangan takut sama namanya kematian. Jangan takut sama kematian dalam hidup kita. Karena kematian itu adalah bagian dari kabar baik yang nanti akan kita beritakan. Ya, saudara mengalami kecanduan apapun, saudara dilepaskan oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu, saudara nggak usah malu. Kenapa? Kematian itu adalah bagian dari kabar baik, bagian dari Injil yang nanti saudara akan beritakan. Kenapa? Karena Tuhan akan pakai itu. Amin. Kelemahanmu akan diputar balikan oleh Tuhan dan dipakai untuk beritakan Injil. Minggu ini saya lagi merenungkan kisah Naaman gitu kan di 2 Raja-Raja 5 saudara. Naaman itu saya suka kalau Alkitab itu mendeskripsikan seseorang, dikatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan tentara, seorang yang gagah, terpandang di hadapan raja, orang terpercaya oleh Raja Aram, sangat disayangi oleh raja. Udah dipuji-puji, terus kemudian dikatakan tetapi dia sakit kusta. Saya bilang nih Alkitab suka bercanda gitu kan. Kadang suka dinaik-naikan gitu. Wah, Naaman itu orang yang luar biasa, hebat, begini, begitu, tetapi katanya. Nah, waktu saya baca itu mungkin saya pikir ini Alkitab bercanda. Tapi saya renungkan lagi. Bahwa apa? Ya emang hidup kita semua seperti itu. Ya, hidup kita semua seperti itu. Saudara pikir, wah pekerjaan saya bagus, wah keuangan saya bagus, wah saya punya pasangan hidup bagus. Kemudian saudara berpikir bahwa hidup saudara sempurna. Tunggu, tetapi tunggu tetapinya Tuhan. Kenapa? Karena tanpa tetapi itu saudara gak cari Tuhan loh. Tanpa tetapinya itu Naaman gak cari Tuhan loh. Saudara, hidup kita, kalau kita sempurna,
kita nggak akan cari Tuhan loh. Justru di dalam kelemahan kita, Tuhan itu kuat. Di dalam kelemahan kita mau rasakan bahwa apa kasih karunia Dia itu melimpah. Justru di dalam kelemahan kita, saudara. Ya, kalau saudara melewati kematian dalam hidupmu, nggak usah takut. Nggak usah takut sama namanya the shadow of death, the valley of the shadow of death. Ya kan, lembah kekelaman, itu nggak usah takut, saudara. Ya kan, karena yang Tuhan janjikan itu bukan masalah saudara nggak akan melewati itu, saudara akan lewati. Engkau akan lewati itu, kita semua akan lewati itu. Tetapi jangan takut, kenapa? Sebab Dia besertaku. Itu loh kata Daud. Ya, kita nggak usah takut sama namanya kematian. Kalau kita, saudara, ada orang bilang sama saya seperti ini waktu itu. Kamu mau lihat Tuhan katanya, mau lihat Tuhan. Tahu gak katanya, hari di mana kamu lihat Tuhan itu adalah hari kematianmu katanya. Kalau engkau mati ya engkau ketemu Tuhan katanya. Kemudian saya pikir itu cuma joke ya. Akhirnya saya ya pulang. Tapi kemudian saudara itu kalimat melekat. Dan kemudian saudara itu jadi rema buat saya. Saya renungkan seperti ini. Hari di mana kita mengalami kematian dalam hidup kita adalah hari di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara melewati kematian, kegagalan, kepahitan, kekecewaan dalam hidupmu, sakit penyakit dalam hidupmu, disitulah saudara akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Oh, saya aminkan itu, saudara. Saya aminkan itu. Saya pikir semua kondisi luar biasa, keuangan luar biasa, pernikahan luar biasa, saya punya anak-anak luar biasa. Kemudian Tuhan berikan, tetapi itu tetapi yang sangat besar saudara dalam keluarga saya. Ya. Saya pernah saksikan bahwa sekitar 2 tahun sampai 3 tahun lalu saudara. Kemudian saya punya koko, akhirnya apa di penjara. Waduh, saya bilang. Kita keluarga kaget semua. Ya kan? Karena apa? Karena narkoba. Saya bilang, Tuhan ngasih tetapi itu dikit aja gitu loh. Ini ngasihnya besar sekali saudara. Langsung saya kehilangan rumah. Mami saya kehilangan rumah. Kita udah geleng-geleng semua, udah gak tahu lagi gimana. Tapi saudara, saya gak takut. Saya mau kasih tahu, saya gak takut lewati itu semua. Ya, hari ini saya bisa saksikan, saya bisa katakan bahwa apa? Bahwa kematian yang saya lewati, itu adalah hari-hari di mana saya berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan kasih karunia-Nya. Disitulah saya bisa mengalami kuasa kebangkitan. Amin. Saudara yang sakit hari ini, saudara yang mengalami keterikatan hari ini. Kalau mungkin keluargamu suka main-main dengan dukun, dengan jalangkung, dengan apapun. Saudara punya keterikatan. Saya tahu beberapa dari kita di tempat ini ada. Ya. Tapi hari ini saya mau itu semua ikatan dilepaskan. Ya. Saudara, kematian dalam bentuk apapun dalam hidupmu. Tuhan gak jauh dari saudara. Alami dia, alami kuasanya hari ini. Kalau engkau mau mengalami kuasa kebangkitan, saudara, kebangkitan itu terjadi setelah kematian, betul? Betul. Kalau saudara gak pernah alami kuasa kematian itu, saudara, itu aneh. Gimana mau dibangkitkan? Ya, alami Tuhan hari ini. Alami Tuhan. Yang kedua, masalah penguburan. Katakan sama-sama, penguburan. Saudara tahu penguburan itu apa? Penguburan adalah deklarasi kematian. Ya. Saudara, kalau sudah mati, itu kalau dikubur, itu udah benar-benar mati, saudara. Ya, itu adalah deklarasi bahwa engkau sudah betul-betul mati. Nah, banyak dari kita, anak-anak Tuhan, itu enggak berani untuk deklarasikan kematian kita. Bahkan di hadapan Tuhan pun kita tetap sok gagah. Enggak lah, enggak masalah kok. Saudara punya keterikatan pada dosa, saudara katakan enggak lah kayak begini, dikit doang. Ya, dikit doang enggak apa-apa lah, Tuhan enggak apa-apa lah. Saudara, gimana mau mengalami kuasa kebangkitan kalau saudara enggak mau deklarasikan itu di hadapan Tuhan? Kalau saudara mau dilepaskan, aku itu di hadapan Tuhan. Engkau mau disembuhkan,
Akui sakit penyakitmu di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, mengakui kelemahan kita itu enggak buat kita jadi lemah. Ya, mengakui kelemahan kita enggak buat kita jadi lemah. Mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan adalah tanda bahwa kita berserah. Bahwa kita enggak bisa apa-apa. Cuma kuasa Tuhan yang bisa. Saya juga pernah saksikan bagaimana saya terikat oleh rokok. Ya, many years ago. Berapa tahun yang lalu, udah lupa saya. Rasanya kayak apa juga udah lupa. Saya pernah terikat sama namanya rokok. Ya, tampang begini ya. Pernah saudara, pernah. Akhirnya apa? Akhirnya satu hari saya, udahlah saya bilang. Saya tadinya kan ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi kan seperti itu. Saya ngomong sama salah satu pastor di gereja saya bilang, saya mau ngomong. Kenapa? Saya ini rokok. Kemudian dia bilang begini, oh puji Tuhan dia peluk saya saudara. Saya kan kaget gitu ya, lah kok gak dimarahin, lah kok gak diusir dari gereja. Saya bilang, lah kok gak diajarin firman Tuhan gitu. Saudara kenapa? Kemudian dia bilang seperti ini, kamu mau deklarasikan itu karena kamu mau berhenti, betul? Saya bilang, iya juga ya. Kalau kita gak deklarasikan, berarti saudara emang gak mau berhenti. Berarti saudara emang gak mau lepas gitu loh. Ya, deklarasikan itu. Saya bilang saya gak mau lagi. Akhirnya dia berdoa, dia peluk saya, dia berdoa. Saya mau kasih tahu gini saudara. Saya gak rasakan gemeter-gemeter, saya gak rasakan ada geledek gitu saudara ya. Saya gak rasakan aliran listrik, saya gak rasakan panas, saya gak rasakan apa. Doanya biasa banget. Gak kayak doa orang karismatik saya bilang. Dia cuma peluk saya, dia berdoa. Selesai. Saya pikir ya begitu doang. Tapi pulang saya gak pernah rokok lagi saudara. Gak pernah rokok lagi. Saudara lihat di sana. Ini bukan masalah cara berdoanya seperti apa saudara. Alami kuasa kebangkitan Tuhan. Ada amin. Saudara deklarasikan itu. Kubur kita adalah simbol bahwa kita sudah mati bersama dengan Kristus. Kubur kita adalah deklarasi bahwa bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku sudah mati gitu loh. Deklarasikan itu. Deklarasi bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ada ayat menarik. Matius 23 ayat 27. Dikatakan seperti ini. Celakalah kalian, guru-guru agama dan orang-orang Farisi. Kalian tukang berpura-pura. Perhatikan, kalian seperti kubur-kubur yang dicat putih. Apa maksudnya? Di luar kelihatan bagus, tapi di dalamnya penuh dengan tulang dan semuanya yang busuk-busuk. Ini Yesus pakai perumpamaan, dia pakai kubur saudara, yang dicat putih katanya. Begitu juga kalian, dari luar kalian kelihatan baik kepada orang, tetapi di dalam kalian penuh dengan kepalsuan dan pelanggaran-pelanggaran. Saudara, kubur-kubur mereka dicat putih karena mereka nggak mau apa? Mendeklarasikan bahwa mereka semua adalah orang-orang berdosa. Banyak dari kita itu nggak mau mendeklarasikan bahwa karir kita sedang turun. Bahwa hubungan keluarga sedang hancur, bahwa bisnis sedang bobrok, gitu kan. Bahwa kita sedang mengalami sakit penyakit. Kita nggak mau deklarasikan itu. Saudara percaya deh, waktu di mana saudara deklarasikan itu di hadapan Tuhan. Waktu di mana saudara buka itu semua, di situ kuasa kebangkitan Tuhan terjadi. Saudara dalam 2 tahun pertama pernikahan saya, ya 2 tahun pertama pernikahan saya, istri saya itu depresi saudara. Ya, istri saya depresi, karena apa? Saya juga bingung karena apa gitu. Biasa suami gak ngerti gitu kan, kenapa sih gitu kan, ya depresi aja gitu kan. Ya kenapa depresinya, ya gak tahu. Orang depresi biasanya gak tahu, saudara mau tanya kenapa juga gak tahu gitu kan. Depresi aja, gak mau ketemu orang, aduh saya udah bingung. Kemudian apa, suicidal juga, saya udah gak ngerti lagi harus gimana saudara. Akhirnya satu hari saya gak kuat, saya katakan kita harus ngomong sama seseorang, kita harus buka ini semua. Tadinya kita sembunyikan semua, dia bilang gak mau. Saya bilang gak bisa, saya gak kuat saya bilang. Kita harus buka ini semua, kamu pilih orangnya mau siapa. Akhirnya ya udah kita ambil keputusan, ayo kita buka ke Pastor Aris. Haleluya.
Mumpung orangnya nggak di sini. Saudara, kita ketemu Pastor Aris waktu dulu kantor City Harvest Church masih di Santek Tower 4 ya kalau masih ada yang ingat ya. Sekitar sana. Saudara, kita ke sana. Akhirnya kita masuk, kita duduk, kita cerita. Saudara, di pikiran saya seperti ini. Paling enggak kalau kita ketemu Pastor Aris, pasti dikasih apa? Ayat-ayat, ya kan? Dikasih apa? Doa, betul dong. Ya kan? Kemudian dia perkatakan firman Tuhan, kemudian mungkin kita didoakan, mungkin ada pelepasan di sana, mungkin ada segala macam yang rohani deh. Gitu kan? Saya ke sana udah dengan penuh pengharapan, Saudara. Kita masuk, kita ceritakan semua, kita buka semua. Akhirnya Pastor Aris bilang seperti ini, iya saya bisa lihat mukanya kamu katanya seperti itu. Rambutnya juga segala macam. Kamu habis ini pulang ke salon. Do your hair katanya. Kamu ke salon, kamu yang ngapain kek biar kelihatannya itu cantik. Saya dalam hati saya Saudara, saya bilang, saya capek-capek ke sini. Mau dapat ayat, mau dapat doa, mau dapat wejangan-wejangan gitu kan Saudara, pewahyuan gitu kan. Disuruh ke salon. Doain kayak gitu loh, saya pikir dalam hati saya ini gimana sih gitu kan. Ya udah, kita keluar dari ruangan, kita juga bingung berdua. Istri saya berdiri, dia nengok ke saya, dia bilang, kita kemana sekarang? Saya nengok ke dia, kita ke pastor lain aja. Boleh dipotong nanti. Saudara, akhirnya kita putuskan bahwa apa? Kita ke salon. Kita ke salon, do her hair, segala macam. Selesai, aku bilang, iya ya kamu jadi lebih cantik saya bilang. Ya kan, parasnya gitu kan, rambutnya, bener. Terus dia kemudian lihat-lihat kaca, iya ya, gitu kan, bagus juga dia bilang. Saudara saya kasih tahu, dari hari itu sembuh depresinya. Saya sampai bingung, saya pernah saksikan ini di cell group, saudara cell group saya. Selesai cell group, ada satu anak cell group datang, bro, itu salonnya di mana katanya. Saya bilang kenapa bro, gue mau bawa bini gue katanya. Nangkepnya salah nih saya bilang. Bukan salonnya bro. Bukan salonnya, ini buka deklarasikan kematianmu. Percaya bahwa apa? Saatnya kebangkitan. Amin. Kalau kita ambil bagian dalam kematian dan penguburan Kristus, maka kita juga akan ambil bagian dalam kebangkitannya. Yang ketiga, kebangkitan. Saudara tahu, saya baca ini menarik sekali. Kenapa? Yesus pakai perumpamaan kubur. Kubur yang dicat putih. Saudara, kenapa? Karena pada saat Paskah, kita juga sering bicara tentang kubur. Dan itulah yang kita beritakan. Tapi ini bukan masalah kubur yang dicat putih. Tapi ini masalah kubur yang kosong. Dan apa yang kita beritakan kepada orang-orang, apakah seberapa bagusnya itu kuburan dicat? Bukan. Justru kita mau tunjukkan isinya bahwa apa? Tidak ada kematian lagi. Bahwa kubur itu telah kosong, bahwa kuasa kematian itu sudah tidak berkuasa sama sekali dalam kehidupan kita. Itu loh yang kita beritakan. Saudara, buat apa? Alkitab katakan jangan kita bermegah atas usahamu, kubur yang dicat putih. Tapi bermegahlah atas kasih karunia Tuhan, kubur yang kosong. Saudara lihat, yang dibanggakan itu bukan cuma seberapa rajin kita ke gereja, seberapa besar kita cinta Tuhan. Yang dibanggakan seberapa besar Tuhan cinta kita. Apa yang dia sudah lakukan dalam hidup kita. Lihat kuburan itu kosong. Percuma saudara, bagus-bagusin luarnya, tapi dalamnya busuk kata Yesus. Gak ada gunanya. Para pelayan Tuhan, jangan bermegah atas pelayananmu. Ya, seberapa besar kita sudah lakukan buat Tuhan, seberapa sering kita sudah melayani Tuhan, bermegah apa yang dia sudah lakukan buat kita. Jangan berusaha untuk bikin Tuhan impressed. Saya baca Alkitab gak pernah ngelihat Tuhan kita impressed. Ya, atas perbuatan-perbuatan kita. Nggak usah seperti itu saudara.
Ya, kalau saudara berdiri di depan sini, kemudian saudara berusaha untuk menunjukkan kuburmu yang dicat putih dan bikin semua orang tunduk, bikin semua orang hormat, bikin Tuhan impressed. Buat apa? Saya mendingan tunjukkan kubur kosong saya. Karena Tuhan sudah membangkitkan saya dari kondisi kematian yang membelenggu saya dan membelenggu keluarga saya. Yesus itu putar balikan kubur dari deklarasi kematian jadi deklarasi kebangkitan loh. Dan itu yang mau kita beritakan loh. Jadi saudara, setelah kematian, penguburan, kebangkitan, jangan lupa yang terakhir. Christ must be seen. Bicara tentang apa? Manifestasi. Kita manifestasikan kuasa kebangkitan itu. Berapa banyak orang bisa melihat kubur kosongmu? Tanya dirimu, berapa banyak orang sudah mengenal Yesus karena dia lihat hidup saya? Saudara, saya langsung ke Kejadian 39 ya. Kejadian 39, saudara tahu ceritanya Yusuf, ayat yang kedua dan ketiga. Dengan ini saya tutup saudara. Ayat yang kedua, Tuhan menolong Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam semua pekerjaannya. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menolong Yusuf. Sebentar, tuannya melihat bahwa Tuhan menolong Yusuf. Saudara pikirkan baik-baik, emang bisa dilihat? Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Kalau saudara tanya sama saya, emang bisa dilihat? Saya mau katakan bisa. Ya, bisa kok. Ketika Tuhan ada dalam hidup kita, ketika Tuhan memberkati hidup kita, apakah bisa dilihat? Bisa kok. Bisa kok. Tuannya melihat bahwa Tuhan menolong Yusuf. Dan karena itu dikatakan apa? Yusuf berhasil baik dalam segala yang dikerjakannya. Saudara mesti ngerti konteksnya. Yusuf ini bukan businessman. Dia waktu di sana itu dia sebagai apa? Budak. Kadang bingung ya, budak berhasil apanya gitu kan. Ya, tapi Alkitab taruh budak itu berhasil. Apapun yang dia kerjakan berhasil. Saudara jangan pernah pandang rendah posisimu, pekerjaanmu. Ini ada budak yang dipakai Tuhan. Ya. Jangan pernah pandang rendah, tapi gaji saya cuma segini. Saudara, ini budak loh. Ini budak loh. Ya. Tapi Alkitab taruh di sana bahwa apa? Tuhan menolong Yusuf. Dan apa saja yang dia kerjakan berhasil. Itu luar biasa sekali. Saudara, apakah orang lain itu bisa melihat kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan kita? Apapun yang saudara gumuli pada hari ini. Sekali lagi, sakit penyakitmu, terima kesembuhan. Ikatan-ikatanmu, engkau masih terus-menerus terikat dalam kebiasaan-kebiasaan burukmu. Alami pelepasan itu. Alami terobosan itu. Apapun yang kau hadapi saat ini, kita mau berdoa. Engkau alami kuasa kebangkitan Tuhan. Amin. Biarkan orang lain itu bisa lihat bagaimana Tuhan itu menolong kita. Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Tunjukkan kubur kosong itu. Tunjukkan karya kebangkitan Tuhan itu. Ada amin. Saya mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini, saya mau semuanya untuk tundukkan kepala kita dan tutup mata kita. Saya nggak tahu apa yang saudara gumuli pada hari ini. Dan saya nggak tahu latar belakang saudara. Saya mau tanya, berapa banyak dari saudara di tempat ini, saudara tidak atau belum mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhanmu dan sebagai juru selamatmu secara pribadi. Kalau itu engkau dan kau mau katakan, ya Bernard berdoa untuk saya. Saya mau mengenal Yesus secara pribadi. Saya mau mengundang Yesus masuk ke dalam hati saya. Kalau itu doamu, pada hitungan ketiga saya minta angkat tangannya tinggi-tinggi. Baik saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Saudara sambil keputusan itu waktu saya umur 15 tahun.
Dan saya nggak pernah sesali keputusan saya. Atau mungkin banyak dari saudara yang mungkin sudah lahir di keluarga yang mengenal Tuhan. Atau saudara sudah lama ikut Tuhan, sudah bertahun-tahun. Tapi saat ini saudara rasakan bahwa hidupmu itu sangat jauh dari Tuhan. Dan engkau tidak mengenal Dia secara intim. Saya mau ajak saudara untuk balik. Ayo, kembali kepada Tuhan. Kalau itu engkau, hitungan ketiga angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Baik yang ada di sini maupun yang menonton di rumah. Hitungan ketiga angkat tanganmu. Saudara yang mau mengundang Yesus untuk masuk ke dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Hitungan ketiga angkat tanganmu. 1, 2, 3. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Semua yang merasa jauh dari Tuhan. Nah, saudara mau berjalan kembali kepada Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya lihat tangan yang di sini, saya lihat tangan yang di belakang, ada lagi. Saya lihat yang di tengah, ada lagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Boleh turunkan tangannya. Mari saudara, kita semua yang ada di sini maupun yang di rumah, mari semuanya kita ikuti doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau semuanya untuk mengulangi doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku datang membuka hatiku dan mengundang Engkau untuk masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Hari ini aku terima keselamatan yang daripadamu. Tolong aku Tuhan. Aku mau mengikut Engkau. Dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya Tuhan bahwa mulai hari ini mereka sudah membuat komitmen di hadapan Engkau. Bahwa mereka mau menjadi anak-anak-Mu, mereka mau mengikut Engkau. Mereka mau menerima keselamatan yang daripadamu. Oh terima kasih Tuhan, surga bersuka cita saat satu orang kembali pada Tuhan. Saudara, hari ini saya mau berdoa untuk saudara semua di tempat ini maupun yang di rumah yang mengalami sakit penyakit, dan saudara percaya bahwa kesembuhan itu tersedia buat engkau. Saudara yang mengalami keterikatan dalam masalah apapun, baik itu jimat, baik itu kutuk, baik itu sakit penyakit, baik itu kebiasaan-kebiasaan buruk. Hari ini alami kelepasan yang daripada Tuhan. Semua yang di rumah, mari kita juga sama-sama percaya bahwa tidak ada yang membatasi kuasa Tuhan. Kalau itu engkau, saya mau berdoa untuk saudara. Di tempat ini, biarkan kuasa Tuhan menjamah saudara. Saat kita menyanyikan lagu penyembahan ini saudara, ku yakin saat kau berfirman, kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu bekerja. Kuasa firman Tuhan itu menyembuhkan kami, melepaskan kami di dalam nama Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Nyanyikan ini, imani ini dalam hatimu. Bagi
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. saudara semua yang mengalami sakit penyakit, mengalami keterikatan dalam hidupmu. Pada hari ini, kalau engkau percaya bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam, yang hidup di dalam engkau. Kalau engkau percaya janji kebenaran firman Tuhan hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Semua yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami keterikatan, angkat tanganmu. Saya mau berdoa untuk saudara. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Amin. Amin. Saya mau berdoa untuk saudara semua. Mari yang mengangkat tangan. Saya mau undang untuk maju ke depan yuk. Kita mau berdoa, kita percaya pada kuasa kesembuhan Tuhan. Silakan berdiri dulu. Ya. Yang sakit, mari maju ke depan. Saya percaya kuasa Tuhan. Mari maju ke depan. Yang mengangkat tangan, mengalami keterikatan, maju ke depan. Makasih Tuhan. Ayo ada lagi. Saudara percaya sama kuasa kesembuhan Tuhan. Mari maju ke depan. Saya mau ajak saudara untuk maju ke depan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi nyanyikan saudara-saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Mari aktifkan iman saudara pada siang hari ini. Jangan hanya jadi penonton, saudara, aktifkan imanmu pada siang hari ini. Disediakan bagiku, diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak. Terima kasih Yesus. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Angkat tanganmu. Mujizatnya disediakan
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kesembuhan yang nyata Tuhan daripadamu, untuk kuasa-Mu Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap ikatan-ikatan yang telah dipatahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa roh Allah yang ada di dalam kami lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini. Oh Rabashakan Yatakabasyako Surya Bantakari Yatakarama Senior Ratakarama. Terima kasih Tuhan. Alami kasih Tuhan siang hari ini. Alami kasih Tuhan di dalam hadiratnya siang hari ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara semua yang percaya pada janji Tuhan, kepada kuasa kebangkitan Tuhan, semuanya mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Siapa di sini telah diberkati, amin. Amin. Saya percaya saudara, hari ini saudara pulang nggak sama seperti saudara datang, saudara sudah mengalami transformasi. Amin. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Saudara jangan lupa Indonesian Service akan kembali dalam 2 minggu depan saudara. Jadi ajak teman-temannya untuk datang dan alami kuasa Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Sebelum kita pulang, ayo dong kasih salam ke kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Amin.